Brosur halaman 5, hadis yang kedua. An Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salami. Rawal Muslim. Dari Abu Ayyub al-Ansari ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih 3 hari. Apabila keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Dan sebaik-baik dari keduanya itu ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Saya sering mendapati saudara atau orang tua saya melakukan hal yang tidak saya sukai atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan tuntunan. Saya selalu mendiamkan karena menahan diri. Karena kalau saya tegur, saya takut saya akan berkata kasar. Apakah mendiamkan karena tidak ingin terjadi percekcokan atau karena tidak ingin keluar kata kasar itu dibenarkan? Kadang mendiamkannya berhari-hari karena masih tidak suka dengan perbuatan mereka, Ustaz. Ya itu, kalau kamu tidak suka dengan perbuatan, kamu pandang mungkin salah, tidak menurut tuntunan, kamu biarkan. Ya mungkin dia tidak ngerti, karena tidak ada yang menegur, dikiranya perbuatan itu sudah benar. Maka Nabi mengatakan, teman yang baik itu yang selalu menegur, bila mana ada kesalahannya. Jadi kalau kamu tahu itu tidak baik, jangan berhenti tidak suka, tawasau bil haq. Saling satu sama lain saling mewasiati kepada yang hak, kepada kebenaran. Ya, maka itu memang betul. Nanti kalau saya tegur marah, ya. Apalagi kalau menegur kok nanti keluar kata-kata kasar. Jangan, kalau kamu orang mukmin, ya ta, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Maka saudara ambil timbang aku nek muni kasar tak meneng wae. Enggak betul tuh. Menegur itu jangan dengan kasar. Artinya dengan kata-kata yang jelek jangan. Menegur itu hakikatnya menyelamatkan. Saya kasihan. Kalau saudara saya berbuat dosa, saya tahu berarti saudara saya itu tidak akan selamat. Maka teguran itu hakikatnya suatu penyelamatan dari saudaranya yang melakukan perbuatan yang tidak menyelamatkan tadi. Ditegur dengan baik. Dengan rasa kasih sayang, bukan dengan rasa kebencian. Sampaikan teguran. Nah ini. Maka kalau dengan orang lain bisa terjadi, kamu tidak usah ngurusi urusan orang lain. Urusan awakmu dhewe mungkin bisa begitu. Ya, tapi kalau di NTA sudah semua merupakan suatu perjanjian, karena sanggup mengamalkan hasil kajinya, baik tingkat dirinya sendiri maupun di keluarga maupun di masyarakat. Ya, karena mengamalkan ya sama warga. Terus salah, keliru, saya tahu, tegur, ingatkan dengan baik. Menegur itu dengan rasa kasih sayang, bukan kebencian. Nah, maka saudara diam ya tidak benar. Ya. Yang dimaksud mendiamkan saudara selama 3 hari, lebih dari 3 hari, maksudnya mendiamkan dalam arti ngenengke. Tidak mau bicara. Ya, corone Jawa cah cilik itu jutaan gitu lah. Jutaan ngerti jutaan. Ya, mendiamkan karena rasa kebencian membiarkan tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, padahal kalau namanya benci itu kan, ya berarti kalau wong Jawa sampai ngomong tuh ya, saking godhengin wes dadi godhong ora nyawuk. Ora nyuwek itu godhong ya. Dadi godhong ora nyuwek, dadi banyu ora nyawuk. Sak turun 7 dah. Luar biasa kan. Itu jelas itu. Mulane Islam ojo dijawake. Nek Islam mbok jawake seperti itu, nek neng-nengan betah-betahan. Kalau cah cilik kae nek arep lewat gede sing jotaan itu jinjit. Sikile jinjit. Ya ta?
Nah, kalau cara Islam tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang paling baik yang mendahului mengucap salam, yang mendahului menegur. Maka Nabi juga mengatakan, sil mangkota'ak, sambunglah orang yang memutus persaudaraan dengan kamu. Sambungin. Kalau orang Jawa diarani rapandak, rapopo, biar. Aku diarani rapandak, tapi aku menjalankan perintah Nabi, karena kamu dan saya memutus persaudaraan, diam-diaman saya mendahului menegur kamu. Oh, gini ra betah toh? Heeh, ra betah aku nek nyalai tuntunan Nabi ra betah aku lah gitu. Dosa kan? Tegur itu. Ya. Saking bencinya itu kadang-kala ya toh, jalannya situ. Kebetulan dia dari timur, saya dari barat. Arab lewat jalan, loh kayak kok petuk bencinya tadi kan. TKT menggok dalan kok. Menggok dalan atau kembali. Nah, jadi simpangan jalan itu tidak mau itu kan sudah menunjukkan kebencian yang luar biasa, yaitu yang dikutuk oleh Islam. Ya, kalau saudara membaca Al-Quran tapi masih sifatnya seperti itu, maka kata Nabi, kam mintalil Quran wal Quran yal'anuhum. Berapa banyak orang yang membaca Quran tapi Quran melaknatnya, mengutuknya, melaknat itu menjauhi, jadi jauh. Walaupun kamu membaca Quran, tapi Quran jauh dari hatimu. Maka perilakumu nggak bisa sesuai dengan yang kamu kaji. Hatimu kotor, gitu. Itu dah. Masalah Muslim itu kalau sampai diam-diaman itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Dah kalau dalam hari harus segera. Nah, siapa yang mendahului menegur, mengucap salam, ngelurui dhisik, lah itu yang baik. Yang ngajak betah-betahan itu yang jelek. Jelek gitu. Coba diresapkan, direnungkan betul, begitu indahnya Islam itu. Persaudaraan, kerukunan kalau mengamalkan begitu indah. Tapi mengapa kok tidak ada dalam masyarakat ya seperti itu? Itu bukan Islamnya yang salah. Orang sudah mulai jauh dari tuntunan Islam. Walaupun masih ngaku Islam, tapi sebetulnya jauh dari tuntunan Islam. Apalagi maka untuk itu kita mulai dari diri kita sendiri. Orang lain biar, tapi kita berusaha, kita mulai. Ya. Mulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Dari kita, harga kita sama-sama yang ngaji itu sama warga MTA karena semua sudah menyatakan diri untuk mengamalkan. Lah, pengamalannya ini hadisnya begini, mari kita harus amalkan. Nah, kan bisa dirasakan. Kalau tidak, satu sama lain hanya mencari kesalahan orang lain, ya seolah-olah dirinya sendiri yang paling benar. Ya, itu jauh dari tuntunan Islam. Apalagi? Dari brosur halaman 6 tadi, Ustaz. Menurut hadis di brosur halaman 6, barang siapa menutup aib atau celah orang Islam, maka Allah akan menutup aibnya besok di hari kiamat. Bagaimana cara kita menyikapi berita-berita di TV? Apa kita tidak boleh memberi tanggapan atau membahasnya dengan teman yang ada di lingkungan kerja kita? Dan bagaimana bila di lingkungan sekitar rumah kita ada kejadian perzinahan, wanita hamil di luar nikah? Apa kita pura-pura tidak dengar atau tidak menghiraukan atau bagaimana, Ustaz? Jadi kalau kita melihat TV, kan sudah saya anjurkan, melihat boleh saja. Tapi saudara nggak usah mengentari mihak sana mihak sini, akhirnya kamu nggak tahu sesungguhnya. Tahunya hanya lewat berita TV. Sekarang Gubernur Jakarta, Ahok, ribut dengan DPR-nya. Sing bener sing dicoba. Nah, yang bener yang mana? Oh, kita yang tidak tahu Ahok piye, DPR nyatane piye, Ahoknya menyatakan ada dana siluman, silumani piye kita ya tidak tahu, wis dah tontonan wae. Ndak usah mihak DPR, ndak usah mihak Ahok, wis didelok aja loh sama ndak tahu. Bahwa kalau kamu tidak tahu ikut mau komentari, kalau ternyata yang kamu komentari itu sebenarnya yang benar malah kamu nyalah-nyalahkan, ikut dosa kamu. Coba yang benar tenan mana kan ndak tahu kita.
Ya, maka ya paling kita berdoa saja mudah-mudahan ya segera ada penyelesaian yang baik. Sebab kalau wakil rakyat dan gubernur padu itu rakyatnya dadi piye. Ya. Kalau mereka bertengkar terus, kan tidak sempat mikir rakyat. Padahal wakil rakyat itu dipilih suruh mikir rakyatnya. Gubernur diangkat juga suruh memikir rakyatnya. Lah sekarang ini do padu tuh rakyatnya sing mikir siapa? Kan do mikir dewe-dewe. Nah, mikir dewe-dewe akhirnya terjadi begitu. Akhir-akhir ini kan banyak begal-begal motor. Iya kan? Maka karena ekonomi sulit, beras mahal, dah begal wae motor. Gimana-mana. Nah maka itu jangan. Nah mestinya jangan sampai terjadi itu mula jodoh padu. Lah kalau pejabat-pejabat tinggi ngurus rakyat do padu sendiri, nek rakyatnya padu aja nggumun. Wong sing ditonton ya padu. Nah maka dalam Islam enggak ada begitu. Kalau cara Islam gimana? Mudah kalau cara Islam. Kalau mau kok do padu rebutan apa? Rebutan benar tak? Kalau ingin cari kebenaran, farudhu ilallah wa rasuli. Ya tak? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli. Kalau kamu terjadi perselisihan, percecokan tentang sesuatu, kembali pada Allah dan Rasul. Kalau kembali pada Allah dan Rasulnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Ya, semuanya yang menang Allah dan Rasulnya. Kita tinggal sami'na wa ta'na, apa yang diputuskan Allah, putuskan Rasul, ya sudah kita taat. Nah sekarang ini Allah dan Rasulnya malah dikesampingkan kok. Malah dikesampingkan, nggak ada kembali perselisihan balinya Allah Rasul, nggak ada. Balinya ngudele dewe-dewe. Dan udelmu karo udelku beda. Udelmu bodong, udelku ora. Nah, mesti tidak bisa ketemu gitu. Apalagi Brosur halaman 7. kalau tadi masih ada ya, perzinaan tadi. Kalau tetangganya ada wanita hamil belum nikah, apa ya diam saja. Ya, nah coba mbak kapake. Kalau ada tetanggamu, anak tetangga hamil belum nikah, terus kamu mau berbuat apa? Ya. Kalau kamu ngurusi itu, belum tentu yang kamu urusi seneng dia. Wes gue rasa ngurus ya, ini keluargaku, tak urusane dhewe kan gitu. Nah, padahal sekarang wanita hamil belum nikah itu banyak. Kamu ngurusi itu rampung-rampung. Ya dah? Maka buka pengajian. Orang bener ke satu-satu enggak. Zina itu perbuatan setan. Ya, terus mulai dari diri sendiri. Maka jaga dirimu, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Jangan sampai ada keluarga saya ikut berbuat zina, harus begitu. Ya, serta keluarga besar Masjid Tafsir Al-Quran diumumkan kalau ada warga MTA kok zina dibekot, keluarkan dari MTA, sudah dibekot, anggap dia sudah mati, ketemu nggak usah diberi salam. Ya. Aturan yang ada di MTA ditegaskan begitu supaya orang tidak berbuat zina. Itu pun masih disebarluaskan fitnah, katanya di MTA itu boleh tukar menukar. Dengar gitu. Nah, oh ditegas, zina aja dibekot dikeluarkan kok malah diisukan katanya MTA itu boleh tukar menukar istri, itu kan. Yang hatinya kotor, letekan gitu. Tidak bisa masuk orang yang hati begitu, diajari Quran, sudah bisa masuk. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa tersentuh oleh Al-Quran itu kalau hatinya kotor. Kecuali hati yang suci yang bisa tersentuh oleh Al-Quran. Ya, apalagi? Dari brosur halaman 7, Set. Hadis yang kedua. An Abi Bakrata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finnari. Riwayat Muslim. Dari Abu Bakrah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan menghunus pedang masing-masing,
maka orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, kalau dua orang muslim berhadapan dalam arti bermusuhan, tetapi yang satu sudah mengajak damai dengan berjabat tangan, tetapi yang satu masih sakit hati dan tetap ingin membunuh. Kemudian yang merasa sudah damai tanpa curiga apa-apa, tahu-tahu dibunuh dari belakang hingga mati. Apakah yang mati terbunuh dengan cara seperti ini juga di neraka, padahal dia sudah tidak lagi merasa sengketa atau sudah damai? Dan bagaimana pendapat Al-Ustadz tentang dinasti Umayyah, Ustadz? Merasa ado-ado kan Umayyah barang apa kok ngerti ya. Ada? Yang kamu baca halaman 2 itu. Hadis halaman 2, hadis yang di tengah itu. Di surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, Nah, ini yang kamu tanyakan tadi kan ini. Terus? Maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya itu. Yang kamu tanyakan kan seperti ini, ayat ini. Dua orang mukmin bertengkar supaya didamaikan. Ya, kalau ada dua orang mukmin bertengkar, maka damaikanlah dia. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, didamaikan. Kok tidak mau, yang satu sudah manut didamaikan, yang satu tidak mau. Maka perintah Allah, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu. Didamaikan, yang tidak mau tadi diperangi. Jadi sama-sama mukmin ya. Terus damai. Karena agama Islam itu agama pendamai. Segala perselisihan itu bisa damai kalau kembali pada Islam, Quran dan Sunnah. Ya ini tidak mau. Oh berarti sudah tidak orang mukmin ini. Kalau orang mukmin mestinya mau perangi aja itu. Jadi yang tidak mau didamaikan secara Islam tadi, perangi. Nah, itu. Ya, kalau sudah damai apalagi yang kamu tanyakan, sudah didamaikan, oh iya, sudah mau, sudah tak? Tahu-tahu mau lahiriahnya tok. Dari belakang hanya dia membunuh. Nah, kalau yang dibunuh tadi tidak masuk neraka, yang masuk neraka yang membunuh. Karena yang dibunuh tadi tidak merasa bermusuhan, sudah merasa didamaikan dan merasa sudah tidak ada apa-apa. Ya, nah, tahu-tahu yang membunuh tadi cuma tipuan, menipu saja. Katanya iya mau damai, ternyata tidak sebenarnya. Nah itu sifat kemunafikan itu ya. Antara yang diucapkan dengan yang di hatinya lain. Maka dia yang dibunuh tidak jaminan, yang membunuh tadi yang jaminan masuk neraka. Nah dia membunuh orang yang sudah mau islah, mau damai. Ya kan? Nah, terus Bani Umayyah rasa tekan kono, pokoknya ya Bani Umayyah, Bani siapa aja yang nyalai aturan Quran dan Sunnah itu salah. Ya. Mestinya orang Islam itu paling mudah didamaikan kalau sama-sama memakai Al-Quran, karena Quran itu pendamai dari segala perselisihan. Sama Muslim loh ya, sama Muslim itu Quran itu menjadi pendamai.
Maka orang damaikan dengan Quran tidak mau, ya berarti bukan orang Islam. Ya, kalau bukan orang Islam, memang peperangan, bunuh tidak apa-apa. Tapi kalau sesama orang Islam, perang-perangan, ya yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka semua. Ya, maka itu di dalam Islam itu sangat mengutamakan rasa persaudaraan, perdamaian, dan sebagainya sangat-sangat ditekankan. Jangan kita hanya mengaku Islam, tapi aturan kita jauh dari tuntunan Islam. Apalagi? Halaman 7 masuk ke halaman 8. Anil Ahnafi bani Qaisin qol kharajtu wa ana uridu hadzal rajula falakiyani Abu Bakrata faqala aina turidu ya Ahnaf? Qala qultu uridu Nasra bani ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakni Aliyan. Qala faqala li ya Ahnaf irji fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawajjahal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maktulu finnari. Qala faqultu au qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maktul? Qala innahu qad arada qatla sahibihi. Rawi Muslim. Dari Al-Ahnaf bin Qais ia berkata, aku keluar ingin menolong orang laki-laki ini. Lalu Abu Bakrah menemuiku dan bertanya, akan kemana engkau wahai Ahnaf? Perawi mengatakan, yakni Ahnaf berkata, aku akan membantu anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Ali. Ahnaf mengatakan, Abu Bakrah berkata kepadaku, hai Ahnaf, kembalilah, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim berhadapan dengan menghunus pedang, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Perawi berkata, aku Ahnaf bertanya, atau ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ini bagi yang membunuh sudah jelas. Lalu bagaimana yang dibunuh? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia juga ingin membunuh saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dikisahkan Ahnaf ingin membantu Ali. Mohon dijelaskan mengapa dan ada apa dengan Ali tatkala itu, Ustaz. Jadi yang dijelaskan di situ perselisihan sama Muslim. Terus diingatkan oleh Bakrah tadi, mau kemana? Saya akan membantu Ali. Saya mendengar dari Rasulullah, ya, kalau seorang Muslim sama seorang Muslim, ya, sampai terjadi bunuh-membunuh, yang membunuh maupun yang dibunuh masuk neraka. Maksudnya jangan membantu. Kalau ada orang Muslim yang berselisih, jangan membantu salah satu, tapi fa aslihu baina akhwaikum, diislahkan. Di si A dan B bertengkar, ini Muslim sama Muslim. Jangan terus satu membantu yang A, satu membantu yang B, jangan. Tetapi kedua-duanya itu jangan diteruskan perselisihannya, tapi fa aslihu baina akhwaikum, diislahkan antara keduanya itu. Nyata, kalau sampai kamu membantu akhirnya terjadi peperangan makin bergejolak, memuncak lah. Siapa yang membunuh dan yang dibunuh nanti masuk neraka kalau perang sesama umat Islam. Maka kita datang mencampuri mereka itu bukan untuk membantu peperangan atau membantu persengketaan, tapi untuk mengislahkan. Kalau ternyata diislahkan, yang satu tidak mau malah berbuat zalim, nah maka perangilah dia, kembali pada surat yang di depan tadi. Perangi dia. Kalau dia sudah mau kembali kepada jalan Allah lah, diurus dengan cara adil. Itu jadi menekankan bahwa sama Muslim kalau terjadi jangan terus, karena ada hubungan sedulur dengan saya terus diwangi.
Nah yang sana tadi juga punya sedulur, diwangi dulure genti. Nah, akhirnya jadi perang terbuka nanti. Makin meluas. Hanya tadi masalah ini, anak sama anak, bapaknya ngewangi anaknya, bapaknya kono ngewangi anaknya, wis dadi bapak karo bapak. Akhirnya jadi perang keluarga nanti. Islam tidak mengendaki gitu. Apalagi Brosur halaman 8 hadis yang atas. An Abdullah bin Amrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang muslim itu orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah dari apa yang Allah melarang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan. Dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah dari apa yang Allah melarang daripadanya, Ustaz. jadi hijrah itu pindah kan. Kalau hijrah yang sesungguhnya yaitu orang-orang yang hijrah dahulu mengikuti hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena tekanan orang-orang kafir, orang musyrik, sudah tinggalkan. Apakah selain yang hijrah bersama Nabi tidak termasuk hijrah? Hijrah. Kalau kamu meninggalkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Meninggalkan dari hal-hal yang jelek kepada yang baik. Meninggalkan dari hal yang dosa kepada yang berpahala. Meninggalkan dari hal yang sesat kepada yang selamat, meninggalkan dari taklid kepada yang tuntunan, nah itu hijrah namanya. Itu maksudnya. Maka diterangkan, wal muhajiru man hajara manahallah anhu. Dinamakan muhajir, orang yang hijrah, itu yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Larangan Allah tinggalkan. Jadi jangan sampai sudah ngerti itu larangan Allah, nekat saja tidak mau hijrah, tidak mau meninggalkan. Nah, itu. Kalau kamu meninggalkan dari yang dilarang oleh Allah, termasuk kamu orang yang hijrah. Apalagi? Halaman 8 hadis terakhir. Qala Abdullahi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana dengan kejadian ISIS yang dengan kejam melakukan pembunuhan dan teror bukan hanya kepada orang kafir, tetapi sesama muslim yang beda paham, mereka pun ikut dibantai juga. Mohon tausiahnya, Ustaz. Apa kamu tahu? Apa kamu tahu kalau orang Islam ya dibunuh ISIS juga? Kamu ISIS saya ya gak ngerti. Apa tahu ketemu ISIS tuh? Di Solo itu adanya silir, kalau ISIS gak ada. Jadi kita nggak usah, sudah MTA sudah menyatakan sikap dulu, ya, menolak sifat-sifat ISIS yang seperti itu. Kalau itu betul yang diberitakan di TV-TV itu, kita menolak. Kita tidak terpengaruh gerakan ISIS. Mungkin itu cocok di daerah, kan ISIS itu adanya di Suriah dan di Irak, sumbernya di sana. Mungkin daerah itu kan daerah bergolak terus, perang-perang tidak ada henti-hentinya. Irak dihancurkan oleh Amerika dengan tuduhan karena menyimpan senjata pemusnah massal. Sampai Saddam Hussein dihancurkan. Ternyata kesimpulan akhirnya senjata pemusnah massal itu ya tidak ada. Ini ketemu toh?
Ya, memang mau menghancurkan negeri Islam saja. Afghanistan dihancurkan, Irak dihancurkan. Ya. Lah mungkin dari situlah timbul pejuang-pejuang itu. Ya. Yang namanya ISIS itu merasa untuk memerdekakan negerinya, menghilangkan, mengusir dari penjajah, karena negeri mereka kan dijajah oleh orang-orang atau negara dikuasa itu. Ya timbul di sana. Maka kalau di Indonesia enggak ada, enggak cocok kalau gerakan ISIS itu dipakai di Indonesia, enggak cocok. Mungkin di gejolak yang begitu kita mengatakan melaknat mungkin ISIS, tapi bagi mereka pejuang-pejuang mungkin itu pejuang. Alhamdulillah. Maka lah kalau itu diterapkan di Indonesia, tidak cocok di Indonesia. Negeri kita negeri aman kan. Apalagi kalau betul-betul itu ya kalau betul yang kamu tanyakan tadi. ISIS membunuh juga orang Islam, apalagi orang Islam tidak ada persengketaan sama dia, ya tidak. Ya. Mengerti pun malah tidak, kok dibunuh, ya kembali pada hadis ini. Orang Islam membunuh orang Islam hukumnya haram. Mencela saja, mencaci maki, merendahkan saja jadi fasik kok kamu kok ya. Maka di situ sibabul muslim fusukun. Mencaci orang Islam suatu kefasikan. Membunuhnya menjadi kekafiran. Ya, kalau memang betul ISIS itu membunuh orang-orang Islam, hanya tidak sepaham dengan mereka, yang tidak sepaham, terus dibunuh, kafir dia jadinya. Menurut hadis ini dia menjadi kafir. Apa orang Islam itu harus sepaham tuh? Kalau itu hanya paham, sejak zaman Nabi itu, sahabat Nabi pun pernah berbeda pendapat, tidak selalu sepaham. Tidak. Tapi jangan karena perbedaan paham merusak persaudaraan al-muslimu akhul Muslim, kamu saudara saya, kamu Muslim, saya Muslim, perkara beda pendapat, beda paham boleh saja, tapi jangan sampai beda pendapat itu terus putus persaudaraannya, tidak boleh. Lah perkara Islammu apa Islamku yang betul, pahammu apa pahamku yang betul, Allah yang menilai nanti. Kamu jangan menilai ketakwaan seseorang, karena Allah mengatakan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Jangan dirimu merasa benar sendiri, merasa bersih sendiri, yang lain salah, selain golonganmu sesat, selain golonganmu salah, yang benar golonganmu sendiri, itu jangan. Allah yang paling tahu. Coba dibaca surat An-Najm itu. Yang paling tahu siapa yang bertakwa itu hanya Allah. Jangan suka mengukur ketakwaan orang lain. Setiap tidak sama dengan pendapatku, wah, seolah-olah pendapatnya sendiri yang paling benar. Yang takwa itu hanya golonganku saja, yang lain itu tidak takwa. Ya, tidak bisa. Wong Nabi aja tidak mengerti kok ketakwaan seseorang. Nabi aja tidak tahu, apalagi kita. Ya, Nabi itu enggak tahu. Sampai Nabi menginginkan isyarat di dadanya at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna 3 kali. Ya, tidak ada yang tahu. Surat An-Najm ayat 32. Surat An-Najm surat ke-53 ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci.
Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya, toh? Jangan mengatakan dirimu suci. Yang mengetahui siapa yang bertakwa di antara kita, di antara manusia ini siapa? Allah yang paling mengetahui. Maka jangan merasa dirimu yang paling baik, paling takwa, paling selamat, akan calon penghuni surga. Selain golonganmu yang tidak sesuai dengan pahammu, itu ahli-ahli neraka, jangan. Allah yang paling mengetahui, yang bertakwa di antara kamu itu siapa? Orang yang bertakwa itu tidak bisa diketahui. Nabi aja tidak tahu ini takwa, ini tidak. Kalau Nabi mengetahui, ya ini orang bertakwa, ini tidak bertakwa, tidak kemasukan orang munafik. Ya kan? Itu yang menyebar fitnah. Istri Nabi berbuat serong dengan sahabat Nabi, itu orang-orang munafik. Itu di kalangan jamaah Rasulullah sendiri pada saat itu masuk di dalamnya Nabi nggak tahu. Ternyata ada munafik di situ. Maka Nabi itu tidak ngerti ketakwaan seseorang. Maka jangan sok merasa dirinya sendiri paling benar. Perkara beda pendapat silahkan. Tapi hakikatnya siapa yang akan memberi keputusan? Ini salah, ini benar, nanti Allah. Maka dalam hal ini kita sudah dituntun, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dah, tunggu. Allah nanti yang akan beri penilaian kita. Perkara manusia menilai itu aliran sesat, itu aliran selamat, itu baik, itu tidak peduli. Belum tentu kamu mengatakan kami orang ahli surga, kami orang baik, belum tentu Allah sama dengan penilaianmu. Sebaliknya kamu mengolok-olok saya, ini aliran sesat, ini aliran Wahabi, ini aliran apa, ingkarus sudah macam-macam, belum tentu Allah menilai seperti kamu. Nah, maka kalau sudah penilaian itu hanya mengharap lillahi rabbil alamin, pujian dari manusia, celaan dari manusia tidak peduli, sudah semua dibuang di tempat sampah. Nah gitu. Maka dari itu dijaga betul. Sesama muslim jangan terjadi saling olok mengolok, hina menghina, ya, atau menjatuhkan, apalagi sampai bunuh membunuh. Nabi sudah menegaskan, ya, di situ al-qatil wal maktul finnar, ya, kalau orang muslim saja bunuh membunuh masuk neraka. Terus Nabi, sahabat bertanya, kalau yang membunuh saya tahu ya Rasulullah, membunuh masuk neraka, wong membunuh. Lah bagaimana yang dibunuh? Nabi menjawabnya ya sama. Karena yang dibunuh itu pun mempunyai maksud untuk membunuhnya. Karena dia kalah terbunuh. Tapi andai kata dia yang menang, dia yang membunuh. Maka niatnya sama, ya dapatnya sama. Yang membunuh maupun yang dibunuh masuk neraka semua.